Tanin indigo vera sangat rendah jika dibandingkan kaliandra yang cukup tinggi yaitu 10%. Jadi indigo vera sangat aman dijadikan pakan kambing rutinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel saya Munjung Farm. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga sedulur semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan berkah melimpah. Amin, 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 ya robbal alamin. Terima kasih buat sedulur semuanya yang terus mendukung channel saya dan selalu menonton video-video saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya terus semangat membuat video-video selanjutnya. Salam Ibu Bumi, Bopo Langit. Di video kali ini saya masih akan mengangkat topik seputar pakan kambing. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah dalam memahami inti video ini. Pakan kambing yang pertama yang akan saya bahas adalah indigo vera. Kalau saya bilang indigo vera, pasti langsung teringat kaliandra. Indigo vera dan kaliandra bak sejoli pakan kambing tren masa kini. Kaliandra sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi sedulur yang belum menonton, silahkan tonton di video ini. Tanaman indigo vera berasal dari Eropa, dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-19. Awalnya indigo vera dijadikan tanaman pendamping pohon kopi, karet, tebu, dan teh. Karena indigo vera mampu menyuburkan dan juga sebagai peneduh tanaman kopi. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2000, barulah indigo vera dipublikasikan dan menyebar sebagai pakan ternak. Indigo vera termasuk salah satu tumbuhan yang berprotein tinggi. Selain itu, kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalsium. Kandungan proteinnya sebesar 31%, serat kasarnya 15%, kalsiumnya 0,22%, fosfornya 0,18%, lemak kasarnya 3,7%. Tanin yang terdapat di dalam daun indigo vera hanya 0,08%, dan saponinnya hanya 0,4%. Tanin indigo vera sangat rendah jika dibandingkan kaliandra yang cukup tinggi, yaitu 10%. Jadi indigo vera sangat aman dijadikan pakan kambing rutinan, karena mudah dicerna dan mampu mempercepat penggemukan hewan ternak kita. Pemberian pakan indigo vera juga mengurangi bau di kandang, dan kotoran kambing relatif lebih kering. Manfaat lain indigo vera adalah bisa dijadikan sebagai bahan pewarna pakaian, terutama pembuatan batik dan ikat tenun tradisional. Karena indigo vera mampu menghasilkan warna biru alami. Untuk kesehatan, indigo vera sudah dijadikan obat untuk mengobati sakit gigi, mengurangi bengkak karena sengatan lebah atau serangga, mengurangi sakit nyeri, dan menurunkan demam. Tanaman indigo vera merupakan alternatif pakan yang sangat direkomendasikan pada saat musim kemarau. Karena untuk menanamnya sangat mudah dan perawatnya sangat gampang, anti rewel. Menanam indigo vera bisa dengan bijinya ditanam atau dengan cara batangnya. Perawatannya tidak membutuhkan banyak air dan tidak mudah baper kalau terkena banyak air. Nggak kayak dia yang dikit-dikit baper. Baper nih, kayak ABG aja. Indigo vera mampu hidup tumbuh pada saat musim kemarau. Indigo vera bisa dijadikan tepung atau yang bisa disebut serbuk indigo vera. Harga di toko online per kilo sekitar 34.500. Sedangkan harga pelet indigo vera seharga 9.000 per kilo. Biasanya tepung indigo vera diberikan ke kambing sebanyak 15% ditambah konsentrat 25% dan ditambah rumput gajah 60%. Sedangkan untuk ternak ikan, indigo vera diberikan dalam bentuk pelet
khususnya pakan ikan tawar, terutama ikan nila, gurame, dan ikan patin. Sebaiknya pemberian pelet indigo vera untuk ikan yang disarankan maksimal hanya 20% sampai 40% saja. Pembahasan pakan ternak yang kedua adalah daun mahoni. Pohon mahoni yang berasal dari negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan masuk ke Indonesia tahun 1872. Kayu mahoni bisa dipakai untuk furnitur dan mebel. Sedangkan bijinya berkhasiat sebagai obat tekanan darah tinggi, obat encok, eksim, dan obat masuk angin. Tidak hanya itu, buah dan biji mahoni bisa dimanfaatkan untuk sistem pernafasan, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, meredakan sakit batuk, dan mengatasi bau mulut. Kandungan daun mahoni adalah flavonoid 14,2%, tanin 5,7%, alkaloid 14,5%, felonik 24%, protein kasar 11,7%, lemak kasar 2%, serat kasarnya 29,2%. Sedangkan manfaat lain terutama untuk ikan adalah ekstrak daun mahoni mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang sering menyerang ikan. Biasanya bakteri yang ditakutkan oleh peternak ikan adalah Aeromonas atau biasa disebut penyakit emas. Penyakit emas biasanya diobati menggunakan antibiotik yang mengandung senyawa kimia. Sedangkan penggunaan antibiotik dalam waktu lama bisa menimbulkan residu obat-obatan di dalam tubuh ikan. Jadi mending pakai ekstrak daun mahoni untuk antibiotik alami. Sedangkan manfaat daun mahoni untuk kambing antara lain sebagai antioksidan di dalam tubuh kambing dan sebagai antibakteri. Sebaiknya jangan berlebihan memberikan daun mahoni untuk kambing. Jika berlebihan akan menyebabkan kambing keracunan. Dikarenakan kandungan taninnya cukup besar, 5,7% dibandingkan indigo vera hanya 0,08%. Biji mahoni dapat digunakan untuk menambah nafsu makan kambing agar cepat gemuk dan cepat menambah bobot kambing. Daun mahoni selain membuat kenyang kambing, ternyata juga bisa membuat bulunya lebih halus. Di daerah saya ada dua jenis daun mahoni, yang berdaun lebar dan berdaun kecil. Kambing saya lebih suka jenis mahoni yang daunnya lebar. Kalau saya sih lebih suka duit saja ketimbang daun mahoni. Selera saya kan beda sama kambing. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para peternak kambing. Bagi sedulur yang ingin menambahkan informasi tentang tema yang saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Ditunggu kritik dan masukannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.